Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Rima Rahmasyami bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, tentunya Semangat Pagi hadir dengan program yang terkini, teraktual, dan terpercaya. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber dari Benings Klinik. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang Benings Klinik ini, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Oki Pratama, Diploma A3M, founder dan CEO dari Benings Pratama Group. Benings Pratama Group menaungi Benings Klinik, Benings Skincare, dan lini bisnis lainnya. Benings Klinik pertama kali didirikan di Jambi pada tahun 2017 dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Benings Klinik telah dianugerahi beberapa penghargaan yang disertifikasi langsung oleh Kementerian Republik Indonesia seperti Best in Beauty Clinic 2019, Best in Skincare 2019. Penghargaan MURI sebagai klinik kecantikan dengan perangkat laser jenis terbanyak dan skincare produksi dokter dengan penjualan e-commerce terbanyak. Super Brand 2022 dalam kategori skincare dan beauty clinic. Benings juga telah memenangkan penghargaan sebagai favorit lokal brand Shopee Award 2021. Klinik kami dikenal sebagai laser center tercanggih dan terlengkap di Indonesia. Kami memiliki laser tercanggih di dunia saat ini, yaitu laser dengan jenis gelombang pico, seperti laser Pico Front, laser Pico Genesis, laser Pico Sure. Selain itu, klinik kami juga memiliki laser-laser canggih dari seluruh dunia dengan harga treatment yang terjangkau. Kami memiliki laser kit switch and diode, laser diode sebum, laser diode yellow, laser erbium, laser CO2, dan laser alexandrite. Selain sebagai laser center, klinik kami juga dikenal dengan skincare-nya. Skincare kami sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI, serta krim racikan yang juga dalam penanggung jawab dokter dan apoteker. Selain untuk wajah, skincare kami juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya, seperti permasalahan pada tubuh, pada mata, bibir, dan permasalahan lainnya. Skincare kami aman digunakan untuk para ibu hamil dan menyusui, serta tidak membuat ketergantungan. Benings Klinik bekerja sama dengan banyak artis papan atas sebagai brand ambassador, serta ribuan influencer yang sudah mempercayakan perawatan kulitnya di Benings Klinik. Terima kasih untuk para sahabat Bening yang telah mempercayakan kami sebagai solusi dalam mewujudkan kulit yang sehat. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan ribuan review positif dengan produk dan layanan Benings Klinik di marketplace. Karena kami selalu percaya bahwa kulit sehat adalah hak setiap masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi cuplikan yang ditampilkan dari Klinik Bening yang sudah buka cabang di Tasikmalaya. Dan sekarang saya akan memperkenalkan dua narasumber saya yang dari Benings Klinik ini. Di sini ada Dr. Diana Ulkah sebagai dokter Benings Klinik dan ada Kakak Sena Aulia sebagai Public Relation. Iya, betul. Pemirsa yang ada di rumah, berbicara tentang kecantikan ini tidak akan ada habisnya. Dalam hitungan minggu, jam, bahkan jam pun dunia kecantikan itu akan selalu ada hal baru ya di sana itu. Dan kebetulan hari ini tim dari Semangat Pagi berkesempatan untuk berbincang dari narasumber Benings Klinik ini. Oke, apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk Kakak Sena, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun Betul. dalam kemarau ini yang Nggak ada air. ya nggak ada air, kita tetap sehat, semangat dan sehat. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ke Kakak Sena ya. Iya. Nah, untuk sejauh ini kebutuhan masyarakat akan pentingnya perawatan kecantikan kulit ya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain mungkin itu seperti apa. Nah, sehingga Benings ini berani gitu untuk membuka cabang di Tasik daerah ya. Kota Tasikmalaya ini. Oke. Jadi kalau misalnya untuk
kebutuhan masyarakat, khususnya Tasik ya. Kalau dilihat dari tim survei, otomatis sebelum Benings ini buka cabang di Tasik, kita ada namanya business development. Nah, business development ini tentunya udah survei di Tasikmalaya dan memang dari by data, kemudian juga mereka sudah riset kebutuhan di Tasikmalaya itu cukup tinggi gitu untuk maksudnya merawat kulit, kesehatan kulit, dan tentunya juga kan banyak ya di Tasik ini klinik-klinik kecantikan yang lain. Tapi kenapa sih Benings berani gitu? Karena memang Benings ini beda dari klinik-klinik kecantikan yang lain. Tentunya dari laser kita yang memang sudah komplit, dan itu kita juga klaimnya nggak asal komplit gitu, karena memang sudah diakui oleh murid. Terus juga kita juga banyak banget penghargaan dari mulai Best Beauty Clinic dan masih banyak lagi gitu. Best Beauty Clinic itu se-Indonesia? Iya, terus kita terbanyak juga ya penjualan klinik kecantikannya di Indonesia. Iya, betul. Di e-commerce juga. Ya, di e-commerce kita juga sempat jadi penjualan terbanyak gitu. Yuk bahas-bahas tentang cabang. Tadi survei dulu ya. Iya. Jadi nggak langsung di sini ada lahan kosong buat nih klinik. Enggak. Kita survei dulu mungkin dari kesehatan kulit orang Tasik juga kayak gimana. Jadi nggak sembarang mendirikan klinik kecantikan ya? Enggak, jadi memang kita ada yang tadi sempat saya bilang, ada tim business development yang memang sudah menentukan buka cabang di mana, lokasinya pun gitu di Tasik tuh nggak asal ya udah di Tasik di mana aja gitu, nggak sih, pasti dari tim bidinya juga udah survei kenapa tempatnya di situ, kemudian kenapa kita buka di Tasik gitu. Ini kan bahas Tasiknya aja nih, yeah. Tapi spesifik lokasinya di mana nih? Oke, kalau untuk spesifik lokasinya kita ada di Jalan Sutisna Senjaya nomor 52 ya. Jadi buat pemirsa yang mau treatment perawatan ke Benings boleh ditunggu. Di Sutsen ya? Iya, di Sutsen. Selanjutnya saya beralih ke dokter ya. Boleh, kita bahas dulu treatment. Ya. Untuk jenis treatmentnya itu ada treatment yang seperti apa aja sih di Bening itu? Ada banyak banget sih ya. Yang pertama pasti ada facial, lalu ada peeling, ada inject dan infuse whitening, ada juga laser. Lasernya juga ada banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kulit pasien nantinya. Lalu selain itu juga ada professional treatment seperti botox untuk menghilangkan kerutan, seperti tanam benang atau thread lift, ada juga filler dan masih banyak lagi. Ya, dok, ini kan dari treatment ya dokter biasanya nemuin pasien dengan kondisi kulit yang bagaimana itu? Kebanyakan yang konsul dokter yang kebanyakan sih orang-orang Indonesia tuh ininya ya kondisi kulitnya yang konsultasi itu pasti jerawat, lalu bopeng atau scars ya, scarsnya juga kebanyakan ya scars bekas jerawat itu, lalu flek sih. Itu yang paling banyak banget dijumpai di klinik gitu. Itu biasanya kalau yang treatment tuh dari usia, apakah ditentukan usianya atau emang treatment tuh harusnya buat usia segini, yang mencukupi usianya tuh usia dari misal 17 tahun ke atas atau dari bawah 17 tahun ke atas pun sudah bisa treatment? Di bawah 17 tahun pun sudah bisa karena aman sih. Kayak untuk laser, peeling, facial itu tuh untuk remaja juga udah aman, udah bisa dipakai gitu. Kalau laser itu kan listrik ya dok ya? Itu nggak takut apa ya? Panas gitu, setrum. Gimana kerasa soalnya belum pernah. Laser itu kan kayak gelombang cahaya gitu, jadi dia gelombang cahaya yang terfokus satu titik menembus lapisan kulit. Jadi emang sebelumnya kerasa mungkin ada, cuman sebelumnya kita akan ada anestesi dulu. Jadi nggak akan sakit sih, jadi udah baal, udah kebas duluan gitu. Jadi paling kerasa sedikit-sedikit aja dan masih aman kok. Masih aman. Masih aman. Jadi mungkin buat teman-teman ya tadi di bawah 17 tahun anak-anak SMA pun udah bisa melakukan treatment. Sudah banyak juga yang datang ke klinik, udah masih sekolah. SMA kelas 1 juga udah banyak. Ya. Aduh, sama orang tuanya sih. Iya. Hubungan utamanya itu. Oke, tadi terus bahas treatment lagi. Mungkin nanti ada penyesuaian treatment ya untuk jenis kulit apa, kayak misal dry skin atau oily skin itu gimana dok? Iya, disesuaikan sama
kondisi kulitnya sesuai dengan permasalahan kulit yang ada, nanti kita cari solusinya, kira-kira treatment apa nih yang paling tepat untuk pasien tersebut gitu. Pasti sesuai dengan kebutuhan kulit gitu. Dengan kebutuhan kulit. Nah, untuk treatment itu nanti ada penjadwalan atau nanti gimana kita mau datangnya, terserah kita semurnya aja gitu datang. Kalau dari dokter sendiri sih, dari kami sih pasti kita selalu menganjurkan ya, pasti kan kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu, sampai dengan pasien mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai keinginan gitu. Jadi pasti kembali lagi sesuai kebutuhan kulit, permasalahan kulitnya seperti apa, nanti kita lihat apakah permasalahan kulit tersebut butuh berapa kali treatment. Biasanya sih kayak kan kalau kebanyakan flek, jerawat itu pasti butuh pengulangan gitu. Dari kita sih pasti dianjurkan misalkan sebulan sekali maksimalnya, atau paling cepatnya 2 minggu sekali kunjungan gitu. Maksimal ya. Betul. Langsung glowing Langsung gitu glowing. Kan. Ini balik lagi, maaf ya, balik lagi ke cabang. Ini Bening tuh ada berapa banyak cabang sih? Soalnya aku tahu kan Bening tuh punya dokter Oki ya. Iya, betul. Cabang pusatnya di mana? Terus ada cabang-cabangnya di mana aja? Berapa ratus kah atau kan soalnya terbanyak ya? Iya. Kalau misalnya untuk cabang sendiri ada berapa? Sekarang sih udah lebih dari 60-an ya. Kemarin itu, terakhir itu GO-nya Karawang. Nah, kalau misalnya untuk, tadi apa pertanyaannya? Banyaknya berapa? Udah berapa? Iya, kalau untuk berapa kan tadi udah 60-an. GO-nya pusatnya itu? Kalau untuk pusat ya. Kalau untuk pusat sendiri, itu sebenarnya pertama kali Benings itu ada di Jambi tahun 2017. Kemudian karena memang banyak banget nih yang cocok pakai Benings, jadinya Dokter Oki juga merambah ke Lampung, kemudian juga ke Palembang, terus juga ke Jakarta. Jadi kalau misalnya ditanya di mana pusatnya, ya kalau untuk awal pertama kalinya berdiri itu memang di Jambi, seperti itu tahun 2017. Gitu. Mungkin ini perbincangan kita sudah sangat asik ya dokter ya, tapi kita harus jeda dulu ya teman-teman. Baik pemirsa, namun sayang kita harus jeda terlebih dahulu dan tetap di Semangat Pagi, semangat. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama Semangat Pagi. Di sini saya akan kembali bertanya kepada dokter ya sekarang. Tadi udah ke Mbak, sekarang balik ke dokter. Ini kan dokter, mungkin banyak teman-teman di luar yang sering beraktivitas di luar gitu ya. Nah itu kira-kira apa aja gitu yang harus dilakuin, atau perawatannya, apa aja perawatan yang harus dilakuin kalau kita sedang beraktivitas di luar, apalagi sekarang kemarau lagi ininya banget gitu ya. Kencang banget. Boleh dokter sekali dijawab. Sebenarnya sih kalau untuk perawatan ya, mau itu aktivitas indoor maupun outdoor sih sebenarnya sama aja pada dasarnya gitu. Yang pasti kita harus tetap menjaga kulit kita tetap sehat. Juga selain itu menjaga kulit tetap sehat kan bisa dari secara memakai skincare, atau dari dalam kayak dari pola hidupnya, gaya hidup, gaya makannya juga harus dijaga. Paling yang PR untuk orang-orang yang sering aktivitasnya outdoor, sering kena paparan sinar matahari secara langsung, debu, polusi, itu yang selalu saya ingatkan adalah jangan lupa proteksi kita terhadap sinar UV, yang pasti dengan penggunaan tabir surya ya, atau sunscreen gitu. Itu sih yang paling penting, jangan lupa pakai sunscreen. Dan harus di-reapply atau dipakai tiap 2-4 jam sekali. Itu sangat penting sekali karena kenapa? Sunscreen selain kan memproteksi dari sinar UV, bisa membuat kulit juga tetap terjaga warnanya, menghindari dari flek-flek hitam, seperti itu. Dan lebih dianjurkan lagi kalau emang yang sering banget di luar, itu kita pakai perlindungan fisik juga, seperti misalkan memakai pakaian yang panjang atau pakai topi, seperti itu. Nah itu tadi untuk pemakaian sunscreen katanya 2-4 jam ya. Sekali. Jangan sampai karena misal lagi berhalangan untuk sholat kan itu jarang wudhu ya, jarang terkena air. Nah itu harus di-reapply ya tetap. Harus di-reapply tetap gitu. Nah itu kan ada yang menyebutkan pemakaian sunscreen itu 2 ruas jari atau menurut aku ya, kebanyakan atau gimana dok, itu yang baik itu? Sebenarnya sih sesuai kebutuhan aja sih. Kan ruas orang juga beda-beda ya. Ada yang jarinya panjang, ada yang jarinya lebih pendek gitu ya, sesuai kebutuhannya aja. Dicukupi aja satu muka gitu.
Kak. Nah, untuk penggunaan skincare yang emang basicnya atau yang biasa ya digunakan sehari-hari lah, baiknya itu apa? Ada apa aja, misal kayak serum lah atau moisturizer lah atau apa? Sebenarnya yang paling basic banget ya untuk orang-orang yang biasanya males pakai skincare, yang paling basic banget itu minimal pertama facial wash, cleansing itu penting banget ya. Cleansing, cuci muka pakai sabun, atau terutama buat orang-orang yang aktivitasnya sedang di luar, atau buat wanita-wanita yang sering pakai make up, yang pasti harus double cleansing. Yang kedua yang paling dasar adalah pakai pelembab atau moisturizer, biar kulit tetap terjaga, hidrasinya tetap lembab, tetap kenyal, nggak bersisik gitu. Lalu paling basic yang ketiga itu sunscreen tadi gitu. Kalau misalkan rangkaian skincare yang paling basic, kalau emang mau pakai skincare ya paling facial wash, toner, serum, sama krim, moisturizer juga gitu. Nah itu ya pemirsa di rumah, jangan lupa tetap gunakan sunscreen di kemarau panjang ini. Betul. Terus tadi juga bahas ini ya dok, kulit ya, perawatan kulit dari dalam. Ini kan ada suatu kasus ya, orang ya pastinya. Kulitnya tuh udah treatment kesana kemari lah, pakai krim apa, pakai krim ini, tapi tetap kulitnya tuh dengan kondisi yang seperti itu. Misal kayak jerawat terus gak hilang-hilang gitu. Itu karena apa ya? Kita lihat lagi gaya hidupnya, pola makannya apakah sudah betul. Misalkan untuk orang-orang yang sering jerawatan, apakah tidurnya cukup, begadang, banyak pikiran, stres, itu juga sangat mempengaruhi sekali. Apalagi untuk para wanita, ini kan banyak pengaruhnya dari hormon, usia juga ya. Terus yang kedua adalah dari pola makannya. Pola makannya apakah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu terjadinya proses peradangan seperti tinggi gula, ya banyak manis-manis, lalu banyak tinggi minyak seperti banyak makan-makan gorengan gitu, atau mungkin pedas-pedas itu juga ngaruh, atau konsumsi makanan-makanan yang tinggi protein seperti keju, susu, terus daging, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya proses inflamasi atau peradangan sehingga jerawat tuh jadi cepat timbul gitu. Mungkin bukan disebut kulit yang nggak cocok ke dokter itu ya, tapi ya pola hidupnya juga harus betul. Jadi harus seimbang. Kita pakai skincare ya dari dalam juga tetap harus dijaga seperti itu. Ngomong-ngomong menjaga kulit ya dok, pernah mungkin ada suatu kasus di mana kulitnya itu mengelupas. Nah itu tuh bisa dibilang lagi proses atau emang nggak cocok pakai skincare-nya? Tergantung sih ya. Jadi ada juga yang emang kan namanya kulit itu organ hidup sama seperti kita. Ketika diberikan sesuatu pasti akan menyesuaikan gitu. Ada yang emang kulit itu menyesuaikan terlebih dahulu gitu, dengan tiba-tiba masuk suatu zat gitu, mulai menyesuaikan jadi mengelupas atau mungkin kemerahan. Tapi kita harus evaluasi, ini harus dipantau apakah emang hal tersebut terjadi karena proses adaptasi saja ataukah emang nggak cocok gitu. Nanti pasti dipantau dulu sih kalau ada kasus seperti itu. Itu kalau untuk jangka waktu buat kita tahu cocok atau enggaknya, apakah bisa berbulan-bulan atau berhari-hari, berminggu-minggu? Dalam hitungan hari aja sih udah bisa kelihatan. Benar. Biasanya kalau emang proses adaptasi atau nggak cocok ya, sekali, sehari, 2 hari, 3 hari pakai aja udah kelihatan biasanya ke kulitnya gitu. Jadi ada bukan respon. kita nunggu 2 bulan dulu ya? Kalau 2 bulan nggak ada apa-apa sih ya udah cocok ya itu. Ya, oke. Satu lagi dok tentang kulit. Ini idealnya kulit sehat tuh yang kayak gimana itu? Ideal kulit sehat itu yang pertama pasti dari warna ya, dari segi warna itu merata. Jadi nggak belang istilahnya ya. Sebagian sih lebih gelap, bagian sih lebih putih, jadi warnanya itu merata. Itu pertama, yang paling umum ya. Yang kedua adalah kulit kita terhidrasi dengan baik atau lembab. Gimana cirinya kulit kita lembab? Yang pertama, kalau kita raba itu kulit terasa kenyal dan tidak bersisik. Itu tandanya kalau kulit kita terhidrasi dengan baik. Yang ketiga adalah tidak adanya lesi di atas di kulit kita. Lesi itu seperti apa? Misalkan kemerahan atau jerawat atau beruntusan, nah gitu. Jadi kulit sehat itu cirinya ya lembab, warna kulitnya merata dan ya mulus lah ya gitu. Ini mungkin balik lagi ke treatment ya, tadi lupa mau ditanyain. Nah di bening ini apa boleh treatmentnya buat
perempuan juga, nggak harus khusus buat wanita gitu. Kan Buat bisa laki-laki. ya buat maaf. Buat laki-laki. Buat khusus wanita gitu ya. Apa nggak boleh pria juga masuk ke sana? Misalkan ini ada suaminya atau ayangnya gitu ya nungguin nih si istrinya Kalian atau ya. gitu. Bisa nggak sih sekalian treatment gitu? Bisa banget dong, karena kan ya sama aja sih, mau laki-laki ataupun perempuan kan dua-duanya kita semua punya kulit ya, punya kulit dengan fungsi yang sama gitu, pasti harus dirawat juga. Karena kan emang kebanyakan perawatan cuma buat wanita aja, padahal salah banget. Apalagi kan notabene-nya laki-laki itu aktivitasnya bisa dibilang lebih berat ya, lebih sering di luar, sering kepanasan, karena ada polusi, harusnya sih lebih membutuhkan perawatan yang lebih lagi gitu. Alhamdulillahnya sih di Tasik ini ya, untuk para laki-laki itu udah mulai melek nih tentang perawatan kulit, jadi udah banyak juga kok yang Udah banyak datang. ya, Bening? Betul. Udah sering dokter konsul, ada yang konsul? Oh, udah banyak datang pacaran gitu, barengan atau Treatment suami date gitu ya? istri, iya benar. Kebetulan kita juga di Bening tuh ada ruangan khusus kalau misalkan kayak suami istri bareng itu bisa satu ruangan gitu. Kalau ruangannya ada kayak VIP yang kayak gitu? VIP ada, ruangan laser, ruang facial, atau ruang yang untuk couple kita ada. Gitu. Ada. Berarti lengkap ya Bening, ini Lengkap. luar biasa. Dah, aja. Ya seru sekali ya tadi perbincangan kita tentang permasalahan kulit. Ternyata bukan hanya di wanita saja, tapi pria juga boleh bisa. Betul. Gitu. Nah mungkin nanti untuk layanan konsultasi, mungkin bisa konsultasi langsung ataupun tidak langsung juga ya, atau lewat layanan atau misal datang ke klinik Beningsnya. Iya. Tapi nanti dijawabnya Oke. kita jeda dulu setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Tadi ada pertanyaan yang kepotong ya. Mungkin untuk jawabannya tentang konsultasi di Benings Klinik ini boleh diberitahukan kepada pemirsa oleh Mbak Sena. Oke. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mau konsultasi, tapi belum ada waktu nih ke klinik, boleh chat dulu aja ke admin online kita. Dan untuk nomornya di 08211 573 1553. Gitu. Mungkin pemirsa yang ada di rumah boleh di-save ya nomornya, karena Benings ini bisa konsultasi langsung ke klinik maupun Online. dari layanan tadi itu. Ya, dari layanan admin online kita. Itu 24 jam atau di waktu-waktu jam operasional aja? Kita di jam operasional aja sih Kak, kalau untuk layanan admin online kita. Ya, berarti jangan gabut-gabut malam-malam terus konsultasi ya, harus tahu waktu. Iya. Orang Bening juga kan istirahat ya. Mungkin ada promo yang menarik juga di Benings ini supaya teman-teman yang misal kayak aduh lagi bokeh nih, tapi tenang aja kan ada promo di Benings, boleh dikasih tahu. Oke, jadi untuk promo di Bening sendiri sih sebenarnya setiap hari itu kita selalu ada promo ya Kak ya. Jadi kalau laser, kalau treatment itu biasanya nih kalau yellow laser itu dari harga 3 juta jadi 499. Terus juga laser yang lain pun sama jadi 499. Terus juga kita ada promo skincare Kak. Biasanya kalau skincare sih di buy one free one, atau enggak misalnya beli paketan dasar skincare nanti free whitening facial atau free laser, itu tergantung promonya hari apa. Jadi buat pemirsa tetap stay tune, tetap lihat info-info promonya di Instagram kita di Benings Klinik _Tasikmalaya. Di situ lengkap banget info-info promo kita. Linknya ada di bio-nya ya di Instagram. Iya, ada. Tenang aja, tinggal klik dan klik. Pokoknya di situ Iya. lengkap ya. Udah lengkap Mungkin semua. apa di situ juga ada nomor layanan juga? Ada di Instagram kita sih, ada nomor layanan kita. Jadi kalau yang mau kepo gitu tapi bingung ke kliniknya belum ada waktu, pokoknya langsung aja chat admin online kita. Iya, siapa tahu mau nabung dulu kan. Iya. Treatment ya, jadi chat admin online aja pemirsa. Baik, kembali lagi ke dokter. Mungkin tadi kan Mbak Sena bilang ya ada yang membedakan klinik Bening ini dengan yang lain. Iya. Itu apa sih kira-kira biar pemirsa di rumah tahu? Dari treatment sih kita juga kan laser juga kita lengkap sih, banyak jenisnya, bisa dilihat dari penghargaan ya udah kita dapat, salah satunya dari MURI dengan dinobatkan sebagai klinik kecantikan dengan fasilitas perangkat laser terbanyak gitu, terlengkap. Jadi
emang kita juga banyak sekali jenis lasernya sesuai dengan permasalahan kulit yang ada. Salah satunya untuk di Tasik ini kita punya yellow laser yang kebetulan di Tasik baru kita aja yang punya gitu. Keren banget. Yellow laser. Yellow laser. Itu yang kayak gimana? Itu sih kalau untuk yellow laser itu manfaatnya untuk kulit sensitif, ya untuk kemerahan, kulit sensitif, terus merah-merah bekas jerawat atau erythema post acne, bisa juga untuk yang mengatasi mungkin teman-teman yang punya urat-urat halus kecil merah-merah di wajah, itu juga bisa langsung hilang dalam sekali treatment gitu. Jadi buat kulit berjerawat ya. Kulit kemerahan, Kulit sensitif sensitif ya, maaf. Oh, kalau dokter Milia kan yang di bawah mata itu. Ya, milia yang kecil-kecil. Ada treatmentnya juga. Ada dong pasti. Di laser sih. Nah ini biar teman-teman tahu nih, biar langsung ke sumbernya gitu, nggak langsung nanya umum nanti kalau konsultasi. Jadi boleh nggak sih dikasih tahu buat kulit berjerawat ngambil treatment apa, buat kulit ini apa, boleh dikasih tahu ke Mbak Boleh. Mirsa? Yang paling umum ya, yang paling umum keluhan pasien sering datang itu pertama pasti berjerawat. Berjerawat kita banyak sih, mulai dari peeling, ada juga untuk acne, peeling acne, mulai dari laser juga ada namanya diode acne. Nah, laser diode acne, atau untuk tinggal bekas-bekasnya aja, kemerahan bekas jerawatnya bisa pakai yellow laser gitu juga bisa. Atau ada juga untuk jerawat-jerawat yang nodul-nodul yang besar-besar di dalam sakit gitu bisa langsung disuntik, juga ada namanya injek acne. Atau ada juga untuk permasalahan ingin mencerahkan kulit kusam juga banyak juga jenisnya, mulai dari peeling juga ada untuk diamond peeling, ada Korean peeling untuk mencerahkan, ada juga laser juga ada, kita punya diode untuk diode laser namanya untuk glowing, diode glowing, ada juga NGX laser untuk rejuvenate whitening. Yellow juga sebenarnya bisa untuk mencerahkan sama anti aging juga dia dapat. Ada juga permasalahan kulit yang paling banyak aja tuh flek ya, ibu-ibu terutama banyak banget keluhannya flek. Itu juga sama sih, bisa mulai dari peeling juga bisa, terus pakai laser juga bisa, atau bisa dibantu juga sama DNA salmon gitu. Itu paling hits banget ya DNA. Iya, lagi hits banget artis-artis. Iya. DNA salmon lagi hits badan-badan banget sih. Dokter, kalau untuk konsultasinya sendiri harus janjian dulu atau boleh langsung aja selonong boy gitu datang? Gimana? Boleh langsung datang aja. Setiap hari ada kok. Kita Senin sampai Minggu jam 9 pagi buka, jam 9 malamnya tutup. Itu dokternya selalu ada pasti. Selalu stay. Iya, selalu stay. Jangan takut tutup. Jadi itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama Dr. Diana dan Mbak Sena tentang klinik kecantikan Benings ya yang ada di Jalan Sutisna Senjaya. Dan tadi promonya juga menarik banget ya, boleh pemirsa lumayan. Berapa hari jangka waktunya sekarang sampai habis? Kita sih setiap hari ada sih Kak, jadi makanya promo itu beda-beda ya. Kadang kita itu per 2 hari sekali, per 3 hari sekali. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan untuk promo apa, karena kan menarik nih promonya, kayak beli paketan dasar 1 rangkaian dapat 1 rangkaian lagi, kan itu menarik ya, lumayan banget gitu. Jadi biar pemirsa tahu langsung cek selalu, kepoin di IG-nya Benings kita di Benings Clinic _Tasikmalaya, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kita yang tadi udah disebutin. Mungkin notifikasi Instagramnya di supaya nggak ketinggalan. Kan lumayan ya, dapat potongan harga gitu. Jadi pengen ditunggu ya. Luar biasa sekali ya pemirsa, perbincangan kita kali ini membahas tentang kecantikan yang tidak ada habisnya. Tadi yang dokter katakan, yang Mbak yang menginfokan tentang Bening seperti apa, mungkin teman-teman juga sudah tahu sendiri dan sudah banyak cabangnya, sudah tidak diragukan lagi, sudah BPOM dong pastinya ya. Tentu. Pastinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dokter dan juga Mbak yang sudah hadir di Semangat Pagi kali ini. Dan tadi promonya jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa saksikan terus Semangat Pagi setiap jam 9 sampai jam 10 hari Senin sampai Jumat. Saya Rima Rahmasyani dan beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.